Assalamualaikum, Ananda Primary 4. Apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Mistri. Nah, sekarang Mistri akan memberikan review tentang bab 11 atau tema 11. Materi yang pertama adalah mengenai awalan ber. Masih ingat tidak? Awalan ber itu bentuknya bisa menjadi tetap atau berubah. Coba yang pertama apa ayo? Ya, yang pertama awalan ber tetap akan menjadi ber. Contohnya bermain, berlari, dan sebagainya. Yang kedua, awalan ber bisa berubah menjadi bel. Contohnya, belajar. Yang ketiga, awalan ber akan berubah menjadi be jika bertemu dengan kata yang lain. Contohnya yaitu bekerja, berenang. Nah, makna awalan ber ini berbeda-beda teman-teman. Coba masih ingat tidak? Yang pertama, awalan ber ini menyatakan sedang melakukan sesuatu. Misalnya saja, berenang. Artinya, sedang melakukan kegiatan berenang. Lalu berlomba. Nah, berlomba pun sama menyatakan kegiatan sedang ikut lomba. Makna awalan ber yang kedua yaitu menyatakan dalam keadaan. Misalnya berduka. Berduka artinya menyatakan keadaan yang sedang duka atau sedih. Contoh lainnya, berputus asa. Nah, berputus asa ini menyatakan dalam keadaan putus asa. Jangan suka putus asa ya. Yang ketiga, makna awalan ber ini adalah menyatakan sedang memakai. Misalnya saja berbaju, berseragam. Artinya apa coba? Hebat. Menyatakan sedang memakai baju atau memakai seragam. Dan yang keempat, menyatakan mempunyai. Nah, mempunyai ini contohnya saja katanya adalah beradab. Artinya mempunyai adab, pintar. Selanjutnya contoh lainnya adalah berpancasila. Artinya ya memiliki Pancasila. Selanjutnya contohnya adalah beruang. Apa coba? Binatang atau bukan? Bukan. Beruang di sini maksudnya memiliki uang. Hebat. Nah, materi yang selanjutnya adalah ide pokok. Siapa yang masih ingat tentang ide pokok? Ya, ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok itu ada pikiran pokok, pokok pikiran, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Itu sama saja. Artinya adalah ide pokok atau masalah yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ingat, satu paragraf ya.
Nah, cara menentukan ide pokok itu bisa bermacam-macam. Yang pertama, mengambil dari kalimat utama. Setelah kalian membaca sebuah paragraf, lalu kalian bisa mencari kalimat utamanya. Nah, dalam kalimat utama itu bisa jadi menjadi ide pokok. Cara yang kedua adalah mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Nah, jadi setelah kalian menemukan kalimat utama, ternyata kalimat utamanya panjang. Nah, cara menentukan ide pokok itu selain tadi yang pertama adalah mengambil seluruhnya dari kalimat utama, karena mungkin kalimat utamanya sudah sedikit ya. Nah, cara yang kedua, dikurangi kata-kata yang tidak pentingnya dari kalimat utama tersebut. Nah, itu dapat menjadi ide pokok. Cara yang ketiga adalah membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Jadi kalau kalimat utamanya lebih panjang lagi, kalian dapat menyimpulkan kalimat utamanya menjadi ide pokok. Nah, yang keempat, dengan cara menyimpulkan isi paragraf. Misalnya nih, kalian lihat sebuah paragraf. Kok kalimat utamanya hampir di semuanya ya? Nah, berarti cara mencari ide pokoknya adalah dengan menyimpulkan isi paragraf. Biasanya ada di akhir kalau kayak begini. Kalau kalian mau menyimak lebih lengkap, boleh ya diulang lagi. YouTube yang ini boleh kalian buka, nanti kalian bisa lebih mudah memahaminya. Materi yang ketiga adalah tentang ide pendukung. Sebuah gagasan yang bersifat tambahan untuk memperkuat opini. Nah, tadi kan ide pokok. Nah, ide pendukung ini adalah gagasan yang bersifat untuk menambahkan atau memperkuat opini dari ide pokok yang tadi sudah kita bahas. Nah, ide pendukung ini tidak boleh rancu dengan ide pokok ya. Contohnya begini. Misalnya kalian mau membahas tentang rendang adalah makanan khas dari daerah Sumatera Barat. Nah, ide pendukungnya pun harus mendukung tentang rendang, karena kan ide pokoknya tentang rendang. Jadi ide pendukungnya harus yang bisa menambahkan dan memperkuat opini tentang rendang. Misalnya di paragraf pertama kalian membahas tentang rendang itu berasal dari mana, misalnya ya, yang tadi mesti bilang. Jadi misalnya kalian ide pendukungnya nanti boleh ditambahkan rendang itu berasalkan, tadi sudah ya, rendang adalah ide pokoknya rendang makanan khas dari Sumatera Barat. Nah, di ide pendukungnya kalian bisa tambahkan rendang itu terkenal hampir di seluruh Indonesia, tidak hanya di Sumatera Barat. Nah, lalu kalian bisa menambahkan juga bahwa rendang itu adalah makanan yang memiliki cita rasa pedas, misalnya begitu. Lalu boleh juga kalian tambahkan bahan-bahannya untuk membuat rendang dari apa saja, misalnya seperti itu. Tapi jangan tiba-tiba ditambahkan ide pendukungnya. Rendang itu adalah makanan yang terbuat dari kentang, misalnya gitu. Jangan ya, atau enggak misalnya rendang itu adalah makanan dari luar negeri yang bentuknya seperti mie. Kalau itu kira-kira apa? Untuk apa gagas mendukungnya? Iya, itu untuk spaghetti. Jadi, kalau ide pendukung itu harus memperkuat opini dari ide pokok yang telah kita tentukan sebelumnya. Oke. Materi yang selanjutnya adalah membuat laporan. Masih ingat tidak ketika kalian membuat laporan tentang makanan favorit keluarga kalian untuk berbuka puasa? Ya, hebat, keren kalian buat laporannya. Bisa sudah baca. Ada yang cendol, ada yang cincau, ada juga
yang sate, ada yang kolak, ada yang soto. Wah, macam-macam. Mistri jadi lapar deh ketika baca laporan dari kalian. Nah, Mistri hanya mau mengingatkan ya, teks laporan itu bentuknya deskripsi. Jadi, bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap tentang sebuah kejadian atau tentang benda. Nah, laporan juga dapat dibuat berdasarkan hasil pengamatan kita tentang suatu hal atau benda. Nah, ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam sebuah laporan. Yang pertama adalah tentu benda atau hal yang akan dilaporkan. Hal ini bisa menjadi judul. Kemudian yang kedua adalah harus ada penjelasan umum. Ini dapat menjadi bagian pertama atau paragraf pertama. Untuk penjelasan umum ini, kalian bisa menjelaskan jenisnya, baik itu benda ataupun sebuah kejadian. Misalnya, apa makanan, mainan, atau peristiwa yang terjadi yang akan kalian laporkan. Nah, yang ketiga, harus ada penjelasan yang lebih rinci lagi. Setelah tadi penjelasan yang umum, kalian harus menjelaskan dengan lebih rinci. Ini dapat kalian jadikan menjadi bagian yang kedua atau jadi paragraf yang kedua. Nah, pada bagian yang lebih rinci ini, kalian harus membahas hal-hal yang lebih terperinci. Misalnya saja, kalian akan menceritakan atau membahas mengenai cirinya, atau warnanya, atau teksturnya, atau bentuk, ataupun hal tersebut menyedihkan atau menyenangkan. Seperti itu. Nah, yang keempat, harus ada penjelasan tambahan. Dan ini dapat menjadi bagian ketiga atau bagian penutup laporan kalian. Nah, untuk penjelasan tambahan ini, kalian bisa menambahkan setelah tadi dibuat menjadi rinci. Nah, kalian dapat menambahkan lagi nih. Misalnya, kalian menceritakan tentang atau menjelaskan tentang di mana lokasinya. Lalu hal unik apa mengenai laporan yang akan kalian buat, atau hal khusus lainnya yang hanya ada di laporan kalian. Seperti itu. Nah, kalau kamu punya hobi tertentu, kamu bisa buat laporannya. Hal yang kamu sukai atau yang kamu senangi sekarang, boleh kamu buat laporannya. Seperti yang kemarin kalian sudah buat tentang laporan makanan atau minuman khas yang Indonesia yang menjadi favorit keluarga kalian untuk berbuka. Nah, sekarang kamu boleh buat laporan tentang hobi atau hal apapun yang kamu suka. Kalau punya waktu senggang, kamu boleh membuatnya. Kamu juga bisa membuat kerangka laporannya. Boleh lihat lagi ya, contoh yang di halaman 159. Setelah kamu buat kerangka laporannya, kamu boleh merancang ide pokok dan ide pendukung untuk setiap paragraf dalam laporan kamu. Lalu buat deh laporan hasil karya kamu sendiri. Ingat ya, ini tidak wajib. Ini hanya untuk mengisi waktu luang kalian. Mistri tapi sangat senang kalau kamu mengirimkannya kepada Mistri lewat email Mistri ini. Mistri tunggu ya. Semoga itu jadi pengobat rindu dan Mistri jadi lebih tahu hobi kamu apa. Sekian dulu ya penjelasan dari Mistri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.